Live hari ini, press conference MotoGP Thailand 2026, Marc Marquez ungkap, akan merasa kesulitan di musim MotoGP 2026. FP1 FP2 MotoGP Thailand 2026, Toprak Razgatlioglu, tentang kesulitan yang dialaminya, mungkin saya perlu lebih sering jatuh. Live hari ini, press conference MotoGP Thailand 2026, Marc Marquez ungkap, akan merasa kesulitan di musim MotoGP 2026. Ya bosku, sebelum FP1 dan FP2, MotoGP Thailand 2026, yang akan dimulai pada hari Jumat. Hari ini akan ada sesi press conference, MotoGP Thailand 2026. Pembalap yang akan hadir adalah, Marc Marquez, Alex Marquez, dan Marco Bezzecchi. Marc Marquez mengungkapkan, apa yang menjadi lebih sulit di setiap musim MotoGP yang baru. Marc Marquez mengungkapkan apa yang semakin sulit baginya di setiap musim MotoGP 2026. Juara dunia bertahan MotoGP, Marc Marquez, mengatakan setiap musim baru semakin sulit untuk dipersiapkan karena cedera yang dideritanya selama bertahun-tahun. Pembalap pabrikan Ducati itu mendominasi musim 2025, dengan 11 kemenangan Grand Prix dalam perjalanannya, meraih gelar kelas utama ketujuhnya. Ini menandai penampilan pertamanya dalam 6 tahun, dan terjadi 5 tahun setelah cedera lengan yang mengancam karirnya, yang dialaminya di awal musim 2020. Marc Marquez memasuki musim 2026, setelah baru saja berusia 33 tahun, tetapi mengatakan bahwa usia tidak mempersulit persiapannya untuk musim baru. Sebaliknya, ia mengakui tubuhnya semakin malas karena cedera, setelah menghabiskan musim dingin lalu, untuk memulihkan diri dari patah tulang bahu yang rumit. Bagi saya, bukan bertambahnya usia yang membuat semakin sulit, tetapi cedera yang membuat semakin sulit, bukan karena usia, katanya saat pertandingan uji coba di Buriram. Pada akhirnya, saya merasa masih muda secara mental. Tapi memang benar, cedera datang kambuh, satu demi satu, dan seterusnya, itu membuat tubuhku semakin malas, dan butuh waktu lebih lama, untuk pulih. Itulah sebabnya musim dingin ini terasa sangat panjang, dan kami masih terus berupaya mengatasinya. Memang benar bahwa setelah balapan di Thailand, kami masih punya waktu 2 minggu lagi, untuk pemulihan. Jadi, mari kita lihat apakah kita dapat melanjutkan evolusi tersebut. Marquez mengalami cedera bahu akibat tabrakan dengan Marco Bezzecchi dari tim Aprilia, pada lap pertama Grand Prix Indonesia Oktober lalu. Awalnya, ia dianggap tidak memerlukan operasi pada cedera tersebut, meskipun pada akhirnya tidak ada tanda-tanda penyembuhan dalam minggu pertama. Ia kemudian menjalani operasi untuk cedera tersebut, yang membuatnya absen selama sisa musim 2025. Marquez baru kembali mengendarai motor di lintasan pada bulan Januari, meskipun ia berhasil melewati fase uji coba pramusim tanpa masalah besar. Ia mengakui selama tes di Buriram bahwa ia belum mencapai kesepakatan dengan Ducati mengenai kontrak baru karena ia sedang mengevaluasi pemulihan bahunya. Ducati telah berupaya untuk mengontraknya selama 2 tahun, yang diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Menjelang dimulainya musim baru di Thailand, ia akan didampingi oleh Pedro Acosta. Sementara pembalap Ducati saat ini, Pecco Bagnaia, berpeluang pindah ke Aprilia. FP1 FP2 MotoGP Thailand 2026, Toprak Razgatlioglu, tentang kesulitan yang dialaminya, mungkin saya perlu lebih sering jatuh. Ya bosku, Toprak Razgatlioglu masih kesulitan beradaptasi dengan MotoGP menjelang balapan pertama. Pembalap Pramac Yamaha Toprak Razgatlioglu mengakui bahwa ia belum percaya pada ban depan Michelin, dan berpikir ia perlu mengalami kecelakaan untuk lebih memahami batas kemampuannya. Juara dunia Superbike 3 kali ini akan melakukan debut balapan akhir pekan ini, saat musim 2026 dimulai di Grand Prix Thailand. Namun, ia masih harus mengatasi banyak tantangan dalam memahami mesin Yamaha MotoGP, setelah menjalani fase pramusim yang berat.
Toprak Razgatlioglu finish di urutan kedua dari belakang pada uji coba Buriram akhir pekan lalu, tertinggal lebih dari 2 detik dari waktu tercepat. Mengikuti jejak Jack Miller mengungkap keterbatasan besar Razgatlioglu. Selama uji coba di Buriram, Razgatlioglu mengambil kesempatan untuk mengikuti rekan setimnya di Pramac, Jack Miller, untuk mencoba memahami di mana letak kesalahannya. Pembalap Turki itu mengatakan masalah terbesarnya saat ini adalah kurangnya kepercayaan pada ban depan, karena ia tidak bisa mengandalkannya sebaik pembalap lain. Saat saya mengikuti Jack, saya terkejut, karena saya banyak tertinggal di tikungan pertama, di sektor pertama secara umum, jelasnya. Saya selalu berkendara dengan lebih tenang, saya tidak percaya pada ban depan. Saat pengereman tidak masalah, tapi ketika saya menikung, saya tidak tahu batasnya. Saat saya melihat Jack di tikungan pertama, dia menikung sangat curam. Pertama-tama, saya menunggu dia menabrak, dan setelah itu ketika saya melihat dia berbelok, saya juga terkejut. Saya berusaha semaksimal mungkin, saya mencatatkan waktu 1 menit 30,7 detik, tapi saya tetap terkejut. Biasanya, saya berkendara lebih tenang di tikungan itu, dan di tikungan lain pun saya melakukan hal yang serupa. Razgatlioglu menambahkan bahwa dia belum pernah mengalami kecelakaan, dan mungkin dia perlu mengalaminya agar lebih memahami batasan ban depan. Saya selalu memikirkan setiap tikungan, mencoba melakukan yang terbaik, tetapi catatan waktu putaran yang bagus tidak kunjung datang dan saya selalu merasa sedih, katanya. Tapi saya tahu ini karena ketika saya pindah ke MotoGP, saya memahami dengan sangat jelas bahwa ban dan motornya akan sangat berbeda, dan saya perlu beradaptasi dengan hal ini. Tapi saya masih belum benar-benar beradaptasi, terutama dengan ban depan. Saat mengerem, saya bisa mengerem keras, tetapi ketika saya sedang menikung, saya tidak terlalu percaya pada ban depan karena pembalap lain menikung sepenuhnya dan motor berbelok, sementara saya hanya menikung dan menunggu karena saya sudah menunggu ban depan kehilangan cengkeramannya. Meskipun begitu, saya belum pernah mengalami kecelakaan, tetapi mungkin saya perlu mengalami kecelakaan untuk memahami batas kemampuannya, tutupnya.